Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian kita di saat ini, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon, terangilah hati kami, pikiran kami, dengan Roh-Mu yang kudus. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami hayati dan imani, serta menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Santapan harian keluarga Kristen di hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda firman Tuhan kita di saat ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, santapan harian kita di hari ini berjudul, Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Keluarga yang diberkati, air laut asin rasanya, tetapi ikan yang hidup di dalam laut tidak menjadi asin. Memang benar, ikan di laut tidak menjadi asin, malah jika kita mau menyantapnya, mesti dibumbui dengan garam supaya ada rasanya. Mengapa bisa demikian? Karena ikan mempunyai kemampuan mencegah mineral garam air laut yang meresap ke dalam tubuhnya dan dapat menyaring apa yang dibutuhkannya. Sepertinya keluarga Kristen mesti belajar dari ikan-ikan di laut, kendati pun diutus ke tengah-tengah dunia, tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi serupa dengan dunia itu antara lain, hidup yang mementingkan diri sendiri, menjadikan uang dan materi sebagai tujuan hidup, senang berfoya-foya dan berhura-hura, suka mengeluarkan kata-kata kotor seperti makian dan lain sebagainya, dan hal lain yang mendatangkan dosa. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, janganlah kita terinfeksi oleh godaan dunia yang merupakan virus yang menghancurkan kehidupan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menasihati mereka agar sikap dan tingkah laku hidup jemaat tidak menjadi sama dengan dunia ini, yaitu dengan orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi mereka harus memberi diri dibaharui oleh Roh Kudus agar mereka dapat melakukan kehendak Allah. Keluarga Kristen yang terkasih, hal ini penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita di saat ini, di mana kita berhadapan dengan berbagai godaan kenikmatan dunia yang siap menjebak dan menghancurkan hidup dan masa depan kita. Belajar dari nasihat Rasul Paulus, hendaklah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi memberi diri dibaharui oleh Roh Kudus yang akan membarui hidup kita, menuntun dan mengendalikan kita dari segala keinginan dunia
yang menyesatkan. Roh Kuduslah yang mampu mengendalikan kita untuk membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Ya Tuhan Yesus, janganlah biarkan kami menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi baruilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin.